يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا على لفظ أشربنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر من الروآت والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منانا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نظى بكل صلى وسلم ربي عليه عدل وآله وصحبه عدد قص الصبي فالحمد لله في البدء والتناهي. يا الله. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله. الفاتحة إلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وقرابه والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية والمحققين وأولياء الكون أجمعين خصوصا إلى روي الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني وإلى روي جدنا الشيخ مولانا محمد أشرف بن عبد البنجري والحبيب سالم بن أفضل بن الشاطري والحبيب أفضل بن الشيخ وهبي إدريس بن سمين وإلى روي جميع حبيب علي وإلى روح جميع الزنب الفرد وعلى قدر التريم مسؤول وقل والسباك والبقر والمعلى والحوض وعلى حضر الموت وخصوصا إلى معلم ذكر الشيخ أحمد بن هجر الأسقلاني وإلى الشيخ محمد النووي البندني وإلى روح الشيخ عبد المؤمن الدمياطي وأصول وفروعهم نجيم الشيخنا ومعلمنا ووالدينا وعلى كل ما نوى به سلفنا الصالح وإلى حضرة النبي وآل بيته الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mudah-mudahan berkat surah Fatihah. Mudah-mudahan orang bantu majelis dimudahkan, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya yang halal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. والمقالة العشرون عن علي رضي الله عنه وكرم وجهه من لم يكن عنده سنة الله أي عادته وسنة رسوله أي شأنه وسنة أوليائه أي أمرهم فليس في يده شيء أي فليس له شيء يعتد به. قيل له أي لعلي ما سنة الله؟ قال علي كتمان سر وهو ما أخفاه الناس عن الحديث عند شخص فكتمان السر واجب. وقيل ما سنة الرسول؟ قال المداراة بين الناس كما قال بعضهم ودارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم. وقيل ما سنة أوليائه؟ قال احتمال الأذى عن الناس. وكانوا من قبلنا من الأمم يتواصون أن يوصي بعضهم بعضا بثلاث خصال ويتكاتبون بها أن يرسل بعضهم الكتابة بتلك الثلاث إلى بعض. فمن بدل من اسم كان من عمل شيئا من الأعمال لآخرته كفاه الله أمر دينه ودنياه فهو في حفظ الله تعالى في جميع أحواله. ومن أحسن سريرته أي ضمير قلب
qalbihi ahsanallahu ala niyatahu adh-dhahiru yadullu 'ala al-batini wa man aslaha ma bainahu wa bainallah bi an 'amila 'amalan salihan minar riya'i wal 'udhbi wat tasmi'i aslahallahu ma bainahu wa bainan nas faman ahabbahu Allah ta'ala ahabbahu al-khalqu. Panjang lah. Wal maqala isrun, dan nasihat yang ke-20. An Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karrama wajhah. Nasihat dari Sayyidina Ali. Napa? Man lam yakun indahu sunnatullah, barang siapa tidak ada di sisinya atau di dirinya oleh napa? Sunnatullah, ai adatuh, adatnya atau kebiasaan Allah Ta'ala. Wa sunnatu rasulih ay sya'nuhu, perkaranya Rasulullah kadada. Wa sunnatu awliyaih ay amruhum, perkara kepada para wali-walinya Allah kadada. Falaisa fi yadi syai'un, maka tidak ada pada tangannya atau dirinya sesuatu. Ay falaisa lahu syai'un yu'taddu bih, maka tidak ada baginya sesuatu yang bisa dianggap atau dihitung dengan dia. Qila lahu li aliyin, dikatakan orang bagi Sayyidina Ali, ma sunnatullah, apa itu sunnatullah? Qala ay Ali, berkata Sayyidina Ali, sunnatullah ay kitmanusir, yaitu kebiasaan Allah Ta'ala menyembunyikan dari segala rahasia. Wahwa asir apa? Ma akhfahullahu nasu anil ahadisi inda syahsin, yaitu sesuatu yang menyembunyikan akan sesuatu tadi oleh manusia dari menceritakan kepada orang lain. Fakit manusir wajibun, maka menyembunyikan rahasia orang lain itu hukumnya wajib. Wakila, kemudian ditanya orang pulang, ma sunnatur rasul, wahai Sayyidina Ali, apa itu sunnatur rasul? Qala al mudaratu bainan nas. Apa aja kita berbuat ramah atau baik kepada manusia. Itu apa? Akhlaknya Rasulullah. Kama qala ba'dun, sebagaimana berkata oleh sebahagian ulama, wa darihim ma dumta fi darihim, berbuat ramahlah oleh kalian selama engkau berada di rumah mereka. Wa ardihim madum tafi ardihim, dan buatlah ridha, buatlah senang oleh kalian selama engkau kekal pada bumi atau kampung orang lain. Wakila, kemudian ditanya orang lagi Sayyidina Ali, ma sunnatu awliyaih, apa itu sunnahnya para wali-wali? Qala Sayyidina Ali, ihtimalul adza anin nas, yaitu menyandang, memikul akan semua gangguan dari manusia. Itulah apa? Perkara para wali-wali. Wa kanu man qablana minal umami, dan adalah orang-orang sebelum kita, ay minal umami, yaitu daripada umat-umat, yatawasawna ayyusi ba'duhum ba'dan, di kita saling berwasit-wasiatan oleh sebahagian mereka kepada sebahagian yang lainnya. Bisalah sisalin, dengan 3 perkara. Wa yatakatabuna biha, dan saling mereka berkirim-kiriman surat. Ayyul silu ba'duhum alkitabata, itu saling mengirim oleh sebahagian mereka akan surat. Bitilka as-salasi ila ba'din, dengan itu nasihat kepada sebahagian teman-teman mereka. Paman, maka kalimat man yang ada di dalam kalimat wakanu man qoblana itu menjadi badal nahunya min ismi kana, daripada isim kana. Wakanu, siapa mereka? Man qoblana. Apa nasihatnya? Man amila say'an minal amal, barang siapa beramal akan sesuatu daripada beberapa amal, li akhirati, untuk akhiratnya, kabahullahu amra dinihi wa dunyahu, niscaya Allah Ta'ala mencukupkan akan dia akan semua perkara di dalam agamanya dan dunianya. Hai, maksudnya apa? Fi hifzillahi ta'ala bi jami' ahwalih, maka orang itu selalu di dalam pemeliharaan Allah Ta'ala pada seluruh keadaan inya. Allah Ta'ala yang menjagainya.
Yang kedua, waman ahsana sariratahu ay dhamira qalbihi, barang siapa yang membaguskan akan yang di dalamnya, maksudnya apa? Yang tersembunyi di dalam hatinya. Membaguskan hatinya, ahsanallahu ala niyatahu, niscaya Allah taala membaguskan akan zahirnya. Fa zahiru yadullu ala al-batin, maka yang zahir, yang nampak itu menunjukkan atas yang di dalamnya. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallah, dan barang siapa yang membaguskan hubungan antara inya lawan Allah taala, maksudnya bi an amala amalan shalisan, dengan dia beramal amalnya ikhlas, dari ria kadada, ujub kadada, tasmi' jika kita minta dengar lawan orang lain kadada di hatinya, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas, niscaya Allah taala membaguskan hubungan inya di antara dia dan manusia yang lain. Faman ahabbahu Allah taala ahabbahu al-khalqu, maka barang siapa yang sudah mendapatkan cinta dari Allah taala, niscaya makhluk akan mengumpati cinta lawan dirinya, karena Allah taala sudah cinta kepada seseorang. Itu apa? Sebagian nasihat Sayyidina Ali. Nasihat yang ke-20 ini dari Sayyidina Ali. Ya, Sayyidina Ali salah satu sahabat Nabi ya, minantu Nabi ya kan, sepupu Nabi, bilang sahabat Nabi, khalifah Nabi ya kan. Nah, nasihatnya barang siapa tidak ada di dirinya akan sunnatullah, kebiasaan Allah taala kadada ya kan, ya apa, perkaranya Rasulullah kadada, ya perkaranya para wali-wali kadada di dirinya, maka orang itu tidak dianggap sesuatu apapun. Napa gila, maka dikata orang lawan Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, apa itu sunnatullah? Ya, apa sunnatullah? Kebiasaan Allah taala apa? Ujar Sayyidina Ali, kitmanusir, yaitu Allah taala ketujuan apa? Menyembunyikan rahasia. Rahasia. Itu apa? Tadi kebiasaan Allah taala, yaitu apa tadi? Menyembunyikan rahasia. Nah, seharusnya ujazidin kita juga mengumpati kebiasaan Allah taala, yaitu menyembunyikan rahasia orang lain. Seperti apa? Allah taala Maha mengetahui dengan keadaan kita ya kah? Baik yang zahir jelas ya kah, dan di dalam hati kita ketahuan Allah taala. Tapi apa? Allah taala menutupi akan aib-aib kita di dalam. Jika dibuka Allah taala aib kita, bisa orang apa? Kada mau peparak lawan kita. Cuman karena orang kada tahu, bisa benar apa? Allah taala menyembunyikan rahasia antara kita lawan Allah taala. Nah, jadi kita harus apa? Bisi sifat menyembunyikan rahasia juga. Amunnya ada orang jadi apa? Berahasiaan lawan kita, maka kita apa? Bisa silip-silip menyembunyikan rahasia orang lain. Jangan orang bahas rahasia lawan kita kisahkan pulang. Kisah berarti lain rahasia lagi kalau amunnya orang yang lah maulah mano berahasiaan lawan kita, berarti orang itu apa? Percaya lawan kita ya kah, amanah lawan kita. Nah, berarti kita dipercayai, oh berarti kita dianggapnya orang baik, walaupun dasar baik juga ya, atau kada baik tapi percayainya. Nah, kita bisa-bisa menyembunyikan rahasianya, jangan dikisahkan ke lain. Nah, itu satu ya kah. Ini rahasia, apalagi apa? Membuka aib orang lain. Nah, jangan disidin. Kita disuruh apa? Menutupi akan keaiban orang lain. Amunya kita kawa menutupi akan aib orang lain di dunia, maka Nabi apa? Allah taala menutupi akan juga aib kita kena di akhirat. Ya, kita banyak bisa kesalahan, Allah taala yang menutupi akan. Karena kita di dunia kada bisa apa? Membuka aib orang lain, malah kita tutupi akan. Ya kan, jangan dibuka aja guru apa? Tapi orang jangan dibuka-buka. Nah, kau bina terabang, jangan ditutupi akan. Ya, amunya membuka aib orang lain, dia semalam apa? Niscaya aib kita akan dibuka orang lain juga. Apa semalam yang sananya man apa aja man gorbala apa semalam? Man gorbala an-nasa nakhalu'u. Yang lah semalam, barang siapa yang ketujuh mengungkit-ungkit
membuka-buka bahasa karena mengkorek-korek akan aib orang lain, niscaya manusia yang lain kena mengorek-ngorek lagi aib-aib kita. Ya itu. Mudah-mudahan kita kawa ya kah menjaga untung kita nih ya kawa ya lah. Kadang cuman kada ingatan. Mudah-mudahan kawa nih ditolongi ya lah. Tapi ada juga yang boleh apa membuka aib orang ya lah. Ada sebahagian boleh. Misalnya orang ya kan bertakun ke kampung mencari alamat mananya rumah siapa misalnya Udin mana aja Udin mana Udin banyak di kampung. Nah paksa kita kisahkan Udin apa misalnya Udin Bungas kah ya kah Udin macam-macam ya kala atau Udin atau aibnya disambat kenapa aja ya kala karena kita menjelaskan kada ada niat untuk napa menghinakan orang lain. Itu boleh kita buka ya kala atau napa orang ada berdatang lawan bebinian nyata lo bebinian kalau lah ini datang binian ternyata keluarganya kena dulu aja beri tempo dulu 3 hari menerima atau kadanya. Nah keluarga bebiniannya tak mencari-cari tahu siapa yang laki-laki ini ya kah playboy kah kada penjahat kah kada ya lah. Nah cari-cari ternyata tahu ternyata yang berdatang itu bakawan lawan kita ketahuan keluarga bebiniannya. Nah jadi keluarga bininya bertakon lawan kita misalnya nih. Nah kayak apa orang itu bagus jakah ya kan bagus aja kah kenapa aja kita oh iya ini berdatang lawan anak aku diterima aja kah kadakah. Nah kisahkan nih seada-adanya ya kah yang bujurnya kisahkan ya kah yang kada baiknya kisahkan juga seadanya kita mengisahkan kada boleh berlebih kada boleh berkurang. Nah itu boleh kita membuka aibnya membuka aibnya boleh aja tak ya kita kisahkan nah baiknya orangnya masya Allah ya kah sekolah rajin benar ya kah orang jam 8-nya setengah 7 di sekolahan ya kah nah kisahkan ya seada-adanya ya kalau orangnya pintar di sekolahan tapi nah tapinya apa orangnya pengantukan ya dalam kelas misal nah kita kisahkan seada-adanya terserah orang menerima aja lagi menerima atau kada terserah pokoknya tugas kita menjelaskan. Nah itu boleh tak ya kah nah boleh seada-adanya jangan berdusta ya kah padanya orangnya baik benar ya kah sekolah sungsung ya kah bah pian ada itu orangnya playboy benar ya itu orangnya bolos terus nah ya kah ada komedi bebinian memberak aja pada orangnya baik sekalinya padahal kada baik sekalinya apa inya saya hendak itu udah dijatakan itu berdusta. Jadi boleh lah membuka aib orang selama tadi apa yang ada alasan-alasan yang tepat ya kan. Nah, itu. Jadi rahasia orang kita simpan rapi-rapi. Ada dulu ya kan guru hodori berkisah apa tuh sidin. Jadi waktu itu bahaji jadi sidin mbah bahaji apa rahasia ya lah sidin cuman meninggal sudah boleh aja sidin. Anu apa waktu bahaji pas bahaji itu sekalinya sidin melihat siapa guru sekumpul di Mekah ya di Masjidil Haram 4 juta tawaf. Nah maka aja sidin nih guru sekumpul kada anu apa kada bahaji kenapa sidin ada di Mekah tamu sidin deh guru hodori nih bang itu mulai apa aja sidin anu mulai Mekah langsung aja sidin telepon nih ke Banjar guru pian ada di Mekah napa nih oh jadi sidin aja diam-diam aja sudah sidin nah ini rahasia aja sudah jangan dikisahkan sidin kan ada di situ sidin sekalinya ya lah jadi kada mau sidin ngesahkan imbah meninggal hanya sidin ngesahkan oh aku dulu gini-gini sidin nah bisa nyimpan ya lah rahasia tah yang meninggal sudah amunya kebaikannya boleh diceritakan ya amun yang kada baiknya jangan dikisahkan itu rahasia lah sebahagian deh. Kemudian apa lagi fakit manusia wajib nah menyembunyikan rahasia orang lain hukumnya wajib kita amunya membuka berdosa kita ya wakila yang kedua ama sunnatur rasul apa sunnah rasul
Apa perkara Rasul? Ya kan? Nah, qala maka berkata sini Ali, al-mudaratu bainan nas. Nah, yaitu ramah tamah lawan manusia itu kebiasaan akhlaknya Rasulullah. Nah, itu jadi ya kan ujar Sayyidina Ali itulah kebiasaan Rasulullah selalu baik ramah tamah jadi kita lawan manusia seberataan. Baik orang tua kah atau kenana kah Nabi selalu napa baik akhlaknya lawan mereka. Nah itu kita ujar Sayyidina Ali napa disuruh maumpati jua. Kalau Nabi kita tahu aja ya akhlaknya luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin azim ya kan. Nabi ya kan kalau nyoba mender ada yang menderi sidin sini kada mau bahigaan menderi ya kan punya orangnya di belakang sidin palingi langsung sebukuan awaknya memenderi. Ada yang anu sidin ya kan. Banyak kayak lah akhlaknya Nabi luar biasa dah. Kalau dikisahkan kalau cukup waktunya lah. Nah itu kita disuruh napa mengumpati akhlaknya Nabi. Orang tua sidin hormati ya kah, yang anum disayangi sidin. Kalau nyoba tamu sidin senyum ya kah, nah memberi salam sidin. Nah, jadi seberatan manusia Nabi napa sifatnya ramah tamah. Nah disuruh kita kayak itu juga. Kama qala ba'dun sebagaimana berkata oleh sebahagian ulama. Wa darihim madum tafi darihim wa ardihim madum tafi ardihim. Buatlah napa senang ya kah atau ramah tamahlah oleh kalian selama kalian berada di rumah orang dan buat senang lawan orang selama ikam berada di kampung orang lain. Ini kadang-kadang salah napa ini contoh balaghah kalau lah. Balaghah napa ini termasuk dari apa ilmul badi ya lah ilmul badi. Kalimat badi itu ada dua, ada muhasanat lafziyah, ada muhasanat ma'nawiyah. Ini muhasanat lafziyah ya kah yang bagiannya apa al jinas. Jinas pulang terbagi dua pulang. Banyak aja bangnya lah. Jinas terbagi dua, ada tam, ada yoga tam. Ini yang tam ya kah sempurna lalu. Di mana jinas itu yaitu apa lapasnya sama lalu. Ya lah wadarihim madumta bidarihim. Nah, dua lapas itu lapasnya sama. Darihim dari segi barisnya sama, hurufnya sama, ya kah? Nah, apalagi bilangan hurufnya sama darihim. Itu jinas tam ya kala. Nah, tapi napa? Lapasnya sama, maknanya beda. Darihim pertama napa? Buatlah apa? Berbuat ramahlah oleh kalian kepada mereka. Elah buat ramah bidarihim kalau kamu berada di rumah mereka darun rumah. Nah, ini jinas lah. Sambil memiliki balaghah bahari nih sedikit. Nah di sini apa nasihat ulama buatlah apa tadi ramah tamahlah oleh kalian kalaunya kalian selama berada di rumah orang. Yalah amunya kita nih berada di rumah coba rumah orang, nah baik-baik di rumah orang ya kak, supaya orang rumah ketujuh lawan kita. Jangankan di rumah orang ya kak, di rumah kita gini ya kak, bagus-bagus kita, supaya orang di rumah nyaman lawan kita ya kak. Apalagi di rumah orang, nah supaya no apa aja kita ampun rumah senang lawan kita kitanya dulu napa bagus-bagus di rumah orang misalnya napa asrama orang napa berasihi ya kah buang sampahnya pada tempatnya nah dan yang lainnya nah, ketujuh tuh orang oh ikam jangan pindah lagi di sini aja sudah ya kah nyaman asrama aku bersih di sini nah, sayang banget sini melapas ya kah? Jangan apa bisa bersabar ya kala buang sampah pada tempatnya pada tempatnya lagi ya kala nah, rumah orang jatuh ya dindingnya dicoret-coret gambar kemos gambar apa ya macam di rumah sini misalnya jangan daur juga ya kala nah ini jadi apa buat senang apa baik di rumah orang tadi pas kita yang lalai kadang di rumah orang dia belum bisi lagi mudahan bisi ya lah nah jangan apa tadi
membuat keonaran lah di rumah orang Jazidin, apalagi sampai membawa anak aja ke asrama. Nah ya ditangkap pembangka ya kah. Kenapa membawa anak kecil? Iya nih anak mutolaah aja, mutolaah. Alasan mutolaah, tapi jam 12 malam di atas ya lah. Maka ada pulang lampunya mutolaah itu. Nah jangan Jazidin ya lah. Insya Allah kada ada kalau di sini le. Jadi Jazidin apa buat senang atau ramah tamah kalau kita berada di rumah orang lain. Bisa-bisa ya kah? Bisa-bisa. Jadi orang kadang mau melapas lagi. Kemudian lagi apa? Wa ardihim madumta fi ardihim. Nah ini sama juga jinas juga nih. Kalimat ardihim sama ardihim juga. Ya kah? Hurufnya sama ardihim, bilangannya sama 5 buting, kemudian barisnya sama seperti ini. Beratannya kah? Hamzahnya fathah, ro-nya mati, dotnya kasroh. Nah ini jinas tam juga seberataan lalu sama. Artinya apa? Buatlah ridha, buatlah senang oleh kalian selama kalian berada di kampung orang. Nah, ya lah, ujur-ujur di kampung orang. Nah, kita pernah juga berada di kampung orang, ya lah. Lain juga lawan di kampung sorong ya lah. Nah, serabanya lain. Nah jadi buat senang di kampung orang, bisa-bisa kita ya kah, bisa-bisa kita ujar guru tuh di kampung orang membawa diri ya kah, membawa diri jadi kita di kampung orang. Di kampung sorong gini ya lah, bagus-bagus juga lawan tetangga, lawan jiran ya kah, tetamu senyum atau yang lainnya ya kah. Membantu ringan tangan ya lah, ada begawian umpat kita. Amunya kawa ya ada yang mengundang kita datangi ya kah, amunya pas lapar parut maksudnya pas gak ada uzur ya, amunya ada yang mengundang selama gak ada uzur kita usahakan datang ya lah. Amunya ada uzur garing kada jadi pada kawa ya lah, hujan kah ya, nah atau tiimbay kah undangannya dua nah, kada kawa ya kawam bagi awak ya lah. Nah atau ragukan anakan yang lah kada kawa juga nih pas karena nangis lagi anak. Nah ini di kampung, apalagi di kampung orang. Nah Jasidin bisa-bisa kita ujar orang baharin apa, kita kemana aja diam ya kah, di kampung siapa aja ada dua aja Jasidin sanggup. Nah tak bujur lawan banar, insya Allah selamat. Bujur lawan banar. Ya lah kita diam di kampung orang, bisa-bisa kampung orang kah, apalagi negara orang ya kah, negara orang kan salah tembak orang langsung. Jadi bisa-bisa kita mau ulah napa himung lawan orang di kampung situ. Bisa-bisa ya lah tetamu barang aja ya lah, senyum kah tetamu orang lain atau menagur kah, jangan di kampung orang kada tahu-tahu ya, ada tahu-tahu muha merangut pulang. Jangan Jasidin. Atau ketujuh membantu orang kampung yang ada cara maulid kah atau Isra Mi'raj, nah umpat turun ya kalah barang dani makannya ya lah. Bahasa apa pulang makan ya lah, nasi banyak ada yang makan nih. Jujur juga sembahyang misalnya banyak ya kan jamaah dilanggar kah, kita bisa-bisa ya lah baik di martapura diam atau di lain kan barang aja sama aja. Ini nasihat sini lah khusus kepada kita ya kalau nek. Jadi amunya orang kampung aja kita himung lawan kita nyaman kita di kampung ya kan, rasa kampung kita aja sudah, karena orang kampung sudah himung lawan kita ya kah. Nasi baras misalnya bersanggup di kampung kada tauna sebulan. Kenapa? Orang kampung rame antare ya bisukan di antare kada sabar masak sudah masak pada helo. Nah himung orang kampung. Ya kah. Nah hendak boleh kampung teh ujar jangan beli kampung sini aja ya kah. Nah ibaratnya bulik juga orang sekampungan menelakakan. Wah ya kah. Saking napa sedihnya meninggalkan ditinggalkan nih karena banyak banget jasa misalnya si dianya nih pondokannya ya kan atau orangnya.
Sampai-sampai orang kampung jangan kelain lagi kawin di sini aja. No ya kah marabut mantare. Karena orang kampung sudah napa himung, nya himung ya lah dijulungi orang ya. Ya Allah. Apalagi kita misalnya di kampung orang lain ya lah serongon pulang, nah jangan misalnya apa tak, misalnya berjagau-jagau ya kah, baharat-harat, karena apa sairnya ada juga tak. Habis ini la tu'adi an-nasa fi awtanihim qallama yur'a gharibul watan. Nah, jadi jangan mengganggu akan manusia kalaunya kita berada di kampung orang. Kenapa? Qallama yur'a gharibu al-watan. Kita sedikit sekali orang yang bisa terpelihara kalaunya berada di kampung lain. Yalah karena kita serangan orang sekampungan, dikerubuti orang kampung. Tapi ini wa idza ma syi'ta aisyan bainahum, dan apabila ikam hendak hidup di antara orang lain, ya kah? Nah, kayak apa? Khaliqin nasa bihulukin hasan ya kala. Berperangailah ala kalian dengan akhlak yang baik. Habislah. Kemudian apa bilang yang ketiga? Wakila, kemudian dikata orang, pulang ditakuni orang Sayyidina Ali pulang. Mudahan kita khawatirlah di kampung sorong ka, mudahan bagus kita ya kan di kampung orang, mudahan orang ketujuan non kita. Jangan kalian lagi ikam di sini aja sudah aja. Kenapa? Ya anak aku aja nyaman ada yang dilihat ini aja. Tujuh sidin ma sunnatu awliya, apa sunnah para wali-wali ya. Nah perkaranya para kekasih Allah taala napa? Qala Sayyidina Ali ihtimalul adza anin nas, menyandang atau memikul daripada semua gangguan dari manusia. Itu napa? Buhan para wali-wali. Mereka napa tadi? Menyandang akan segala cobaan dari manusia, gangguan atau napa inya napa para wali sobar mereka. Disambati orang kah ya pada sidin wali ya cuma sidin berdiam aja. Kada sidin doakan mudahan terbalik buminya. Nah, kada sidin ya sabar aja. Sidin memikul akan gangguan dari manusia, baik disambati kah, digibah orang kah, ataupun dipitnah orang kah. Padahal sidin kada ada melakukan apa-apa, ternyata dipitnah. Sidin apa? Sandang aja, yaitu kada mau membalas sidin. Ini zamannya fitnah ya lah, apalagi zaman ini bahaya bebender ya lah. Gara-gara muntung sasa kepala aja. Jadi para waling ini mereka menyandang lah gangguan ataupun musibah mereka yang menyandangnya. Ibaratnya mereka para waling ini kenapa tak amonya tinggi makom mereka berarti tambah tinggi juga pulang cobaannya. Ya lah tambah tinggi makomnya di sisi Allah Taala, nya banyak pulang cobaannya tambah berat lagi. Ibaratnya itu apa? Tambah tinggi tihangnya, tambah kencang angin yang meniup inya supaya gugur nih cobaannya. Kita menyampaikan jalan hanyar ini belum kita menjalani. Ini makamnya tinggi-tinggi orang. Kayak ujian dia ya lah cobaan, ya lah buhan apa tak? Buhan awaliyah lawan aliyah lain kalau ujiannya. Ya amunya awaliyah mungkin menjawab kalimat isim apa alamat isimnya. Kamunya kelas 1 awaliyah takut nilai setengahnya bingung lalunya ya pelajari paraid pulang apa maginya Nah jadi lihat berarti kelasnya juga ya tambah tinggi kelas tambah berat dia ujiannya. Itu di sekolahan sama aja tak lawan para wali-wali, tambah tinggi makomnya tambah berat cobaan mereka. Ya lah, karena di dunia paling yang berat-berat pertama para rasul, habis itu para nabi, ya kan, kemudian para wali dan yang lain-lainnya. Tambah tinggi, tambah ujiannya tambah berat. Tapi amunya diuji, ya kan, banyak cobaan berarti inya tambah bagus. Makanya di tarim itu ujar guru, kenapa buan ikam ini aku uji dengan keras-keras?
Maksudnya ujiannya itu kadang kegampangan ya. Kadang ujiannya misalnya ujian pak ini apa misalnya tak anggap aja misalnya ini nahu. Nah, ujiannya batasnya ada yang nomor halaman lagi. Ustaz, mana ujiannya sampai apa? Ujian sidin sini kita pikap. Nah, jadi mulai sini sampai sini. Ya, mulai sini sampai sini maksudnya musonifnya hafali juga sidin. Kada ada lagi misalnya 2 lembar, kada ada lagi ya. Ini hanya sepak aja belum pak yang lain. Kadang sepaknya 600 halaman. Ya kan? Jadi kada kau begayaan sana ujiannya. Ya, nah, jadi berat sana sebagian lah ujiannya tah. Kenapa aja sih Den aku bubuan aku nih maulah bubuan ikam ujiannya berat-berat. Ujian sidin kayak permata aja sih Den, intan tah. Ya kan supaya intan itu mahal harganya, ya kan? Intan tuh supaya larang harganya kayak Pak, pasti napa dicatuk ya kalau intan gitu dibelah pulang habis itu buritnya dianukan kemana pulang ke besi ya lah nah diputar-putar nah akhirnya napa intan tuh menjadi larang harganya aja sih. Nah jadi buan ikam nih aku uji dengan keras juga supaya kena ikam tuntung berharga juga ya kah walaupun kayak batu kuburan kayaknya banyak bagus juga harganya tak karena sudah dipoles-poles dengan luar biasa misalnya Jasidin. Nah kayak itu juga. Jadi ujian itu mudahan kalau kita apa menjalaninya ya kalau. Nah. Jadi karena banyak ujian kadang-kadang seseorang itu diangkat jadi wali. Ya ada juga di Parak Tarim tuh ada namanya apa Syekh Abdurrahman Bajal Halban. Nah di sini tuh dicobanya apa mendapatkan bini penyarikan ya bini si ini penyarikan luar biasa ya nah jadi kita cerewetnya luar biasa nih tapi sidin apa sabar aja menghadapi bini penyarikan tadi. Ini cobaan sidin ya kah nah itu akhirnya dapat tak karena sidin sabar menghadapi bini maka diangkat Allah Ta'ala menjadi wali. Nah ini ya maka wali itu ini ada wali itu ujar ya lah karena ulun lain wali yang ada apa yang biasanya wujudnya ya lah wali itu ada yang cidinnya tahu orang lain tahu nah ini tenyaman sedikit ya kan jadi yang punya tahu kita wali api kada wani kita lawan sidin ya lah nya ada juga apa sidinnya tahu orang lain kada tahu nah ini tengah alih sedikit kopi nak ketulahan karena kada tahu. Kada tahu di sini mungkin banyak aja wali kalau sini lah. Cuman sini menyembunyikan. Tapi ada juga apa orang lain yang tahu ampun dirinya kada tahu bahwasanya dirinya wali Allah Taala. No aja aku tuh aja. Nah, aduh pada yang aku. Ada juga masing-masing ya lah. Nah semasuk ini Syekh Abdurrahman Bajal Haban Sidin ini kada tahu diri Sidin sebagai wali Allah Taala kada tahu. Dicoba apa tadi sabar melawan aja menghadapi bini yang penyarikan lawas-lawas jadi kita kerancakan sidin apa kada tahan lagi akhirnya sidin apa keluar dari rumah sidin keluar dari kita dari rumah sidin habis itu sidin masuk ke sejenis goha lah ya masuk ke gunungnya kita ke goha hendak berjauh dari bininya tadi. Habis hendak masuk ke dalam goha, ternyata dalam goha itu ada 3 ikung sudah berdahulu bakal luat. Ya, bertiga sudah bakal luat. Nah, jadi napa sidin 4 juga bakal luat di dalam situ. Apa situ amalan, ya kan, bacaan dan yang lainnya. Akhirnya sampai aja kita jam makan, misalnya bisukan makan. Nah, betinjulan lo, ayo ikam berdahulu aja. Ikam berdahulu. Nah, jadi si ikung mewakili petawasul. Ya kan laki-laki yang bakal buat berdahulu deh. Misalnya dapat tak? Ya Allah berkat seorang wali datangkanlah makanan yaitu wali yang inya sobar benar menghadapi bininya. Siapa caranya? Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Mudah-mudahan makanan datang. Akhirnya datang makanan. Ya kan dengan sendirinya. Jasidin itu aku tuh ya kan diga nih sidin diga ya kan diam di sini nggak sih ada tahu aja aku apa nih ditawasi orang kabul ya kan diam aja sidin. Besok yang kedua pulang misalnya tengah hari pulang sikungnya pulangnya bertiga yang kedua pulang tawasul sama ya lah mudah-mudahan berkat Syekh Abdurrahman Bajahaban yang sobar menghadapi wali mudah-mudahan berkat sidin makanan datang habis itu datang pulang makanan sidin apa nih aku ya hebatnya
Nah, yang ketiga itu pulang sama embang itu giliran sidin. Nah, ikan pulang tawasul, ya kan makanan kita sidin kada kawa, ya sidin langsung buka aja. Ya, buka bulik ke rumah langsung. Singkat kata ya kan, bulik ke rumah sekalinya bininya menghadang di muka rumah. Ah, ya bini tahu kalau sudah mau ikam wali. Oh, sayanya bininya wali juga ya. Nah, bininya wali mencoba kepada wali juga nih. Jadi kalau ya karena buan ikam dapat bini penyarikan sabar aja. Kalau bini diangkat wali juga. Aduh. Jadi lain-lain tadi mereka orang wali ini menyandang bala mereka. Makanya pada wali-wali kan makanya makamnya ya lah ada yang wali kutub, ada yang wali gaus ya kah. Amunnya kita nih hanya wali anak ya kah, wali kelas. Ada wali kutub ya lah. Nah, mereka menyandang. Macam-macam ya kalau wali kutub berat itu ya kadang-kadang kan lawas mereka tahan meninggal karena beratnya cobaannya. Kalau Habib Abdullah Haddad dia lawas lah sekitar 40 tahun menyandang naba wali kutub nih. Dah habislah, nah itu 3 Yazidin Sayyidina Ali. Wa kanu man qablana. Mudahan kita dimasukkan wali juga ya kah? Nah, amunya kada juga barang cinta lawan wali juga nih. Termasuk rombongan Sayyidin juga. Wa kanu man qablana minal umami yatawassauna. Nah, dan adalah orang-orang dahulu mannya jadi badal daripada isim kanu. Wa kanu dan adalah mereka siapa? Man qablana. Ya, nahunya orang yang sebelum kami daripada umat yatawassauna saling mereka berwasiatan dengan 3 perkara dan saling apa tadi berkirim surat satu sama lain. Nah, bagusnya dulu lah saling menasihati nih. Bagus nih mencari kawan di kita yang bisa menasehati kita. Tanda kawan baik itu kalau kita tersalah menagur ya kah. Nah, ini paman dari badal min isim kana. Kenapa? 3 tadi man amila syai'an min amal li akhirati barang siapa beramal sesuatu untuk akhiratnya. Inya beramal untuk akhirat. Niscaya Allah taala yang menjamin agama lawan dunianya. Ai fi hifzillahi taala bi jami ahwali, orang itu selalu dalam perlindungan Allah taala pada seluruh keadaannya asal inya beramal untuk akhirat ya kah. Nah, dunianya nyaman inya kena agamanya nyaman juga ujar sidin ya kah nasihatnya nih. Untung badar gini ya kah Allah taala langsung yang menjamin yang menjaga akan inya ya kan dunianya nyaman karena akhiratnya nyaman juga. Asa tadi inya beramal untuk akhirat kada yang beramal untuk dunia saja. Dan kita kawal juga nih lah. Nah, dunia nyaman akhiratnya nyaman. Misalnya kan apa sembahyang ya kan Allah taala menyuruh. Nah ya lah Allah taala menyuruh kita sembahyang jadi kita menggawi. Kenapa? Karena supaya dapat misalnya apa? Ridho dari Allah taala, sembahyang supaya dapat pahala ya kan akhirat jatah supaya selamat dari kubur karena orang yang penyembahyang tidak disiksa dalam kuburnya ya kan melewati jembatan Siratul Mustaqim cepat seperti kilat ujar Nabi ya kala dalam apa semalam irsadu ibad ya kah? Orang yang penyembahyang nama masuk dalam surga bi ghairi hisab dan yang lain-lainnya. Nah, ya lah banyak yang beramal untuk akhirat tadi. Nah, kenapa menuntut ilmu hujan-hujan tetap datang ya kah? Nah, karena kupi kada ya lah. Nah, ini menuntut ilmu kenapa aja Allah taala menyuruh sudah titik ya kah? Nah, masalah dapat mudahan dapat ya lah. Nah, dapat apa mengaji karena supaya dapat pahala karena kita sebelum melangkah menuntut ilmu dosa kita diampuni Allah taala belum berangkat batis sudah diampuni Allah taala ujar Nabi dosa kita nah ya kala mudah-mudahan kita napa ikhlas ya kah mengajinya nih nah niat napa akhirat kita menuntut ilmu ya mudah-mudahan juga napa yang ada ini jadi saksi kita lawan kita ya kah tempat duduk kita jadi saksi ya kah kita misalnya berhujan tadi nah banyak hujan mudahan jadi saksi kita menuntut ilmu ya kah nah yang berpayung kadang kena hujan payungnya barang ya lah jadi saksinya tah sandal kita mudahan jadi saksi kena di akhirat tah
Nah, mek ngini yang lana, mudahan jadi saksi karena menyelamatkan kita karena kita niat untuk akhirat tadi. Misalnya napa berdagang kah atau berhumah kah atau begawi kah, ya kah? Gawiannya dunia nih, tapi niatnya akhirat. Kenapa aja mencari berak dunia kah? Kada ya kah? Mencari rezeki yang halal karena Allah Taala menyuruh. Nah, ya kah? Apalagi misalnya napa ada kewajiban ya kah anak bini, nah niat napa mencari nafkah yang wajib, nah pahala juga tak ya kalah. Kenapa aja berusaha berdagang, oh supaya hendak bersedekah, punya ada berusaha apa yang dijulung ya kalah. Nah jadi niat bersedekah misalnya tak, makanya semalam apa aja tuba liman bana kobrahu qabla ayyadlahu. Nah, beruntung orang yang sudah mengulah kuburnya sebelum inya masuk ke dalam kubur. Nah, bagus tak Jasidin? Orang yang mengulah kuburnya sebelum masuk ke dalam kubur sudah siap kuburnya. Maksudnya kada mengulah kuburan yang asli ya kah? Maksudnya jadi beramal soleh untuk sanggup dalam kubur. Nah, menggunakan hartanya dikirimnya berdahulu untuk mengawani dalam kubur. Nah, itu bagus ya telah. Atau kenapa jam ajar uyuhnya ya kah mutolaah ya kah, nah kuriak sampai sarut misalnya, kenapa? Karena Allah Ta'ala menyuruh ya lah niat kita, dan Rasulullah menyuruh balighu anni walau ayat. Tapi ya guru ingatkan waktu kita mengajar jangan merasa teh hebat daripada murid ya kah, nah itu pesan guru yang maunya juga mengajar jangan merasa hati hebat dari murid kita ya kah. Nah, supaya yang kita ajarkan ini dapat tak bermanfaat ya kan. Nah supaya sebagai apa amal jariah ya kan, amal jariah kita kena dalam kubur ya lah niat nih. Karena apa idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salasah ya kan, salah satunya apa ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaat. Nah ini kan calon ulama pula nih. Nah kayaknya menyampaikan pulang di kampungnya, di rumahnya. Nah misalnya ada yang aku sampaikan ya kah? Nah bersambung, kamu menyampaikan. Nah aku mengalir jatah pahalanya tak? Ya kan misalnya aku meninggal karena ya lah mati dalam kubur. Nah karena kiriman datang dari ya lah. Nah ini karena ilmunya bersambung-sambung. Bukan nak mati aja. Jangan dulu ya lah. Kira-kira aja lah. Mengalir ininya. Tapi kada tahu pak ya lah umur kada berbau aja lah, banyak aja yang andung dari kita berdahulu ya, apalagi yang tertua kita maginya banyak lagi berdahuluan sudah. Nah ini amal jariah. Udah ada ya lah panjang umur berataan, nah sehatan pulang lawan ikhlas pulang kita mengajinya ikhlas, menyampaikannya ikhlas jiwa pulang. Ini tadi apa Allah Ta'ala yang menjamin ya lah agama lawan dunianya, karena dunia memberak ya, dunianya memberak lawan ini. Kepada waman ahsana sariratahu ay dhamira qabla qalbahu ahsanallahu ala niyatahu. Barang siapa yang membaguskan akan hatinya, niscaya Allah Ta'ala membaguskan akan yang zahirnya di luar. Fadzahir yadullu 'alal batin, yang zahir ini menunjukkan atas sesuatu yang di dalamnya. Jadi kita disuruh apa? Membagusi di dalamnya dulu, yaitu hati kita. Nah, dibuangi dari penyakit-penyakit hati. Insya Allah apa? Di luarnya kena Allah Ta'ala yang membagusakan. Timbul ahlaknya bagus ya kah? Dan yang lain-lainnya bagus. Jadi di dalam dulu lah disuruh memberasihi nih. Karena ada hadis Nabi apa? Ala inna bil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasada jasadu kullu jasadi. Ala wa hiya al qalbu. Ya Nabi, di dalam jasad ini ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu bagus, maka akan bagus seberataannya. Tapi yang punya rusak daging itu akan rusak seberataan. Yaitu Nabi apa? Ala wa hiya al qalbu, yaitu hati kita. Ya Allah.
Nah, mudah-mudahan kita dapat taufik hidayah ya lah. Nah, menjaga hati kita adalah karena amunya hati bagus ya lah, karena di luarnya menjadi bagus jadi fadzahir yadullu ala batin. Nah, yang zahir di luar menunjukkan akan apa yang di dalam. Amunya di luarnya kada bagus berarti hatinya kada bagus. Makanya salah satunya bagus napa? Fil qalbi yahsun napa husnuzon. Nah, yang lah baik sangka. Nah, kita di luar ini baik sangka Jasidin, baik lawan Allah Ta'ala atau lawan semua makhluk Allah Ta'ala selalu baik sangka Jasidin. Ini kadada ngalihnya ya kah? Kadada mudaratnya bagi orang yang selalu baik sangka. Amunnya di hati kita baik sangka, di luar akan nampak juga ya kah? Karena yang di luar menunjukkan akan yang di dalam. Baik sangka Jasidin. Karena ujar guru dulu contohnya apa ya dulu. Nah, kalaunya kita Jasidin melihat ceramin ya kah? Bikin muha kita juga berceramin. Amunya muha kita napa ada tahi lalat ya kah? Maka timbul juga di ceramin itu tahi lalat di dahi kita. Ya kah? Atau ada kunat. Oh, sayangnya pas kita berceramin ada kunat. Berarti yang kunat itu ceraminnya kah? Berkunat kitanya kah? Ya kalau berarti kitanya kalau berkunat. Nah, amunya kita jahat sangka di luar berarti dalam hati kita ini ada rigatnya berarti ya lah. Jadi kayak melihat ceramin di situ. Ngalih juga nih lah. Nah, ini kadang-kadang. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallah bi an amala amalan khalisan minar riya wal ujub wat tasmi aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Yang ketiga, nasihatnya apa? Barang siapa yang membaguskan hubungan antara inya lawan Allah Ta'ala. Kayak apa membaguskan? Yaitu dengan menggawi amal ibadah atau yang lainnya semuanya didasari dengan keikhlasan karena Allah Ta'ala. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Mudahan ikhlas kita lah. Nah nih. Baik dari ria, jangan sampai ada minta lihat, turun ke langgar, oh supaya dilihat orang bawa kitab singganalan, alim benar, wah jangan. Wal ujub, ya kah? Nah ujub jangan Jazrin, ya kah? Merasa hebatnya. Kalau malam tadi kawat tahajud 1000 rakaat, ya kah? Seorang aja di kampung ini menyandang bala. Amunnya aku keluar kampung ini maka sesatlah sekampungan. Wah ya. Itu berarti di hati jangan habis pahala kita misalnya sembahyang 1000 rakaat. Jadi ikhlas ya beramal. Wa tasmi dan minta dangari jangan. Ya kah kalau kita jadi imam ya kah. Oh sembahyang serongon jadi kita bacaan bebarang aja imbah jadi imam. No ya kah merdunya luar biasa sampai burung singgah kebagusan. Nah minta dengar lawan orang lain jangan Jasidin. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Amunya kita ikhlas napa? Aslahallahu ma baina wa bainan nas. Niscaya Allah Ta'ala kena membaguskan hubungan kita lawan manusia. Timbul manusia cintaan lawan kita. Kenapa? Karena kita hubungan lawan Allah Ta'ala bagus, yaitu amal ibadah kita seberatan ikhlas karena Allah Ta'ala. Ada misalnya mengajar ya kah, menjelaskan ya kah, supaya dikira orang alim atau hebat benar menjelaskan kitab misalnya. Nah jangan tak ya kah. Jadi karena Allah Ta'ala aja tadi, Allah Ta'ala menyuruh, Nabi menyuruh balighu anni walau ayatan. Apalagi yang semalam ya kah, jago baru nih ya Allah di Jumat semalam, yang ikhlasnya luar biasa. Biasanya kita beribadah, kadang apa? Kadang kita beribadah, bisa juga beribadah, nah ya. Beribadah kadang asik lawan ibadah gitu, kadang asik lawan yang diibadahi. Misalnya kita sembahyang, asik lawan sembahyangnya, kadang asik lawan Allah Ta'alanya, ya kala. Nah itu. Pada bagus ya bang sudah ya lah asik lawan ibadah sudah bagus, tapi jika kau ditingkatkan pulang asiknya lawan Allah Ta'ala. Nah itu ikhlas ya lah. Atau kita kadang maulidan ya kah maulid rame aja kenapa ya terbangnya bagus-bagus ya ya lah nah, syairnya bagus-bagus nah keramian lawan maulidnya berarti ya kah. Nah misalnya ada juga ditinggiakan disidin lagi yaitu apa maulid itu asiknya lawan Allah dan Rasulnya.
Yalah, nah, maulid itu keasikan lawan Allah Taala aja lagi. Nah, mudahan kawang ini ngalih nih. Masya Allah kalamnya semalam ya lah di yang ada Jumat pakat dua. Asik lawan Allah Ta'alanya. Atau kita benasid kah ya kah, kadang rame di anasidnya gitu ya lah, kenapa aja kami berjogetan aja. Joget-joget berdiri kami aja supaya ada juga paluhan aja, nah yang lain cari paluhnya tah asik aja. Kena betinjulan naon kawan coba kadap yang lah kami di kadap benasid, nah kami di situnya kami di nasidnya, nah jadinya jangan ubah pulang ya kah. Nah, walaupun itu bagus ketujuh lawan ibadah ditingkatakan dijadiin asiknya pulang lawan Allah Ta'ala. Alhamdulillah aku kau berzikir Allah Ta'ala menolongi. Alhamdulillah kita misalnya ditulis Allah Ta'ala hari itu kawan apa kawa baca zikir. Nah alhamdulillah misalnya kita ya lah kita mengaji ini rame ya kan, kenapa aja ya lo coba sidin aja ya kau tertawaan aja misalnya. Nah diganti ulang ya asik mengajinya ngasik lawan Allah Ta'alanya. Misalnya kita mengaji, alhamdulillah ya kah Allah Ta'ala menolongi aku hari ini kau mengaji ya kan, ditulis Allah Ta'ala kita besokan ini misalnya mengaji. Alhamdulillah, kenapa? Karena mungkin banyak aja seumuran kita jemuh ini mereka macam-macam gawian. Ya, ada yang guring aja, ya, ada yang bodak HP aja, ada yang bawa bebinian, ya lah. Nah, macam-macam gawian orang di luar tak. Alhamdulillah kita apa? Ditulis Allah Ta'ala kawa pulang mengaji. Nah, asiknya di situ. Mudah-mudahan kawa lah. Nah, yang bertingkat sedikit lah. Nah, tingkat naik. Nah, amunya kita jadi apa? Bagus lawan Allah Ta'ala. Nih saya napa manusia bagus lawan kita. Paman ahabbahullahu ta'ala ahabbau al khalqa. Maka barang siapa yang sudah mendapatkan cinta dari Allah Ta'ala, nih saya makhluk seberataan cinta lawan inya. Ya kah? Nah, apa radhiyallahu anhum waradu anka. Nah, pertama Allah Ta'ala dulu ridho, amunya Allah Ta'ala ridho hanya napa makhluk yang ridho. Ketujuan orang ya kah lawan sidin, kenapa? Karena Allah Ta'ala ketujuh lawan sidin berdahulu. Misalnya sidin meninggal ya kah, banyak benar napa orang yang menyembayangkan, orang melawat ya kah, orang menyembayangkan keada sing pagatan karena orang ketujuh. Berarti ini menunjukkan apa Allah Ta'ala ketujuh lawan sidin. Ya ada juga ya kalau yang meninggal misalnya saya melawat sikung berdua aja, kasihan jarang bari marah seni orang. Sudah menciumi amunya orang alim banyak kalau perabot menciumi petinjulan, antri mencium, ada sidin, adakah keluarganya mencium, yang lainnya berdulu. Aduh. Mudah-mudahan kita ya Allah Ta'ala himung lawan kita, lawan gawian kita dimanapun gawiannya ya, atau berdagang atau apa, mudahan bagus saja nih. Kemudian wal maqalah al hadiyah wal ishrun wallahu a'lam bissawab. Jam 8 tuh. Allah mudah-mudahan berkat kita hadir majlismu, dosa kita, kedua orang tua kita, guru kita, jiran kita seberatan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat dalam taat ibadah, dimudahkan segala urusan, mendapatkan taufik hidayah wa ta'amalakan. Mudah-mudahan yang sakit disehatkan badannya, yang sehat selalu diberikan kesehatan. Mati dalam keadaan beriman mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala kulli ma nawa bihi salafun salih wa ila hadratin nabi wa ali baitil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وبجميع الطاعة والعبادة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، ارزقنا فهما استقاما إنك على كل شيء قدير. اللهم استر عيوبنا واستر عيوب معلمنا عنا ولا تذهب بركات علومهم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.